wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmadani dan teman di sebelah saya Megawati Aji Putri dan Dewi Aryani. Di sini ada Novalinda dan Alisa Yasmin. Nah, kelompok kami merupakan kelompok 1 dalam mata kuliah Auditing Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Enggardiah Puspa Arum, SE MSI AKCA. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas sebuah studi kasus yang dimana kelompok kami menempatkan diri sebagai seorang auditor internal pada sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan yang sedang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang. Nah, dalam sebuah pemeriksaan, perhatian kelompok kami terfokus pada sebuah transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT pada cabang tersebut. Transaksi yang dilakukan terkait pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah pada cabang tersebut. Nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam bentang harga yang wajar. Sebagai sebuah perusahaan di bidang perbankan keuangan, maka sesuai pedoman perusahaan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi pada voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area yang dalam sepengetahuan kelompok kami itu sebagai area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang kelompok kami tahu hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran atau retailer di daerah lain. Nah, dari studi kasus tersebut, kelompok kami akan menjelaskan langkah apa yang kelompok kami lakukan dalam membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan tahap-tahap audit manajemen yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami akan memberikan beberapa rekomendasi yang disarankan pada manajemen perusahaan tersebut. Setelah dilakukan diskusi, kelompok kami dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait kasus tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan studi kasus ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Novalinda, Megawati Aji Putri, Dewi Aryani, dan Alisa Yasmin. Selamat menyaksikan! Baiklah, sebelumnya kita sebagai seorang auditor pastinya telah memahami bahwa tanggung jawab seorang auditor itu adalah untuk mendeteksi adanya salah sajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan serta dapat mendeteksi adanya salah saji material baik yang disengaja maupun karena kecurangan. Nah, berdasarkan standar akuntan publik atau SA nomor 140, tanggung jawab seorang auditor itu terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan yang dinyatakan bahwa auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan menyajikan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar audit tersebut. Atas dasar tanggung jawab tersebutlah apabila auditor dapat mengidentifikasi adanya salah saji material selama audit, maka pada proses akhir audit harus dilakukan evaluasi atas dampak kesalahan penyajian yang telah diidentifikasikan. Tujuannya adalah untuk dapat mengevaluasi yang pertama dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasikan dari
proses audit. Yang kedua, dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, yang merupakan kesalahan penyajian yang telah diakumulasi oleh auditor selama audit dan belum dikoreksi jika ada terhadap kesalahan penyajian di dalam laporan keuangan. Resiko yang dapat dihadapi perusahaan itu biasanya dari integrity risk. Integrity risk ini sendiri yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat juga mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam kasus di atas, auditor merasa ada kejanggalan dalam pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT mengenai pembelian hard drive. Maka dari kasus ini kami sebagai auditor melakukan beberapa langkah-langkah untuk melihat apakah benar adanya fraud dalam perusahaan ini dengan cara pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang tidak baik dalam pos-pos yang akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Nah, dengan demikianlah terdapat banyak sekali nih teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan dari aset tersebut. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, maka auditor dapat menganalisis bahwasanya kasus ini perusahaan terlibat dalam 3 hal. Nah, yang pertama, membeli aset untuk kepentingan perusahaan berupa hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Dan yang kedua, nilai yang terjadi di transaksi ini material namun masih dalam batas yang wajar. Dan yang ketiga, dalam pembelian aset ini dilihat dari voucher transaksi bahwasanya pembelian tidak di tempat yang semestinya. Nah, dalam 3 poin tersebut, maka auditor melihat kecurigaan atas transaksi ini. Sehingga langkah yang dapat diambil oleh auditor diantaranya identifikasi dan perencanaan review, yang kedua pengumpulan bukti, dan yang ketiga pelaporan. Nah, 3 langkah tersebut tadi dilakukan untuk membuktikan terjadinya fraud atau tidak terjadinya fraud. Masuk dalam langkah yang pertama tadi ada identifikasi dan perencanaan review. Review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Nah, di dalam kasus ini dilihat adanya kegiatan yang tidak biasanya dilakukan oleh perusahaan pada divisi IT yang membeli barang tidak pada tempat yang sah. Dugaan ini muncul karena adanya audit internal. Nah, dari situlah ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, proses pembelian barang yang benar-benar terjadi namun tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan prosedur pembelian aset. Yang kedua, seperti pembelian fiktif atau pembelian yang tidak pernah terjadi. Untuk itu dilakukan statistical sampling, di mana melakukan pengujian sampling terhadap dokumen dasar dari pembelian hard drive untuk menentukan ketidakbiasaan dalam pembelian. Atas dugaan-dugaan tersebut, maka auditor perlu mengidentifikasi dugaan di atas. Di antaranya, yang pertama, apa penyimpangan yang terjadi? Yang kedua, siapa yang terlibat? Yang ketiga, di mana lingkup terjadinya kecurangan tersebut. Yang keempat, kapan terjadinya kecurangan tersebut. Yang kelima, mengapa kecurangan tersebut dilakukan. Yang keenam, bagaimana kecurangan tersebut bisa terjadi. Dan yang ketujuh, seberapa banyak kecurangan yang terjadi. Masuk pada identifikasi dugaan yang pertama, yaitu apa penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi adalah ketidakpatuhan karyawan terhadap pedoman perusahaan dalam prosedur pembelian aset dengan angka yang material yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Yang kedua, siapa yang terlibat? Nah, hipotesa awal, kemungkinan pihak yang terkait dengan tindakan kecurangan
Di antaranya ada pemasok, divisi IT yang melakukan pembelian, dan manajer. Yang ketiga, di mana lingkup terjadinya kecurangan tersebut. Lingkup kecurangan dapat terjadi di mana saja, baik di dalam perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Yang keempat, kapan lingkup terjadinya kecurangan tersebut? Lingkup terjadinya kecurangan tersebut dapat kapan saja. Namun, jika dilihat dalam pembelian tersebut, maka waktu kecurangan dapat diukur dan sesuai dengan dokumen kapan diterbitkannya pembelian tersebut. Selanjutnya, mengapa? Mengapa dilakukan kecurangan tersebut? Dalam segitiga kecurangan, terdapat beberapa pendorong dilakukan kecurangan, antara lain karena keserakahan, peluang, kebutuhan pengungkapan, dan tekanan. Namun, bisa diungkap atau tidak, alasan pelaku kecurangan tidak akan berdampak terhadap proses audit yang akan dilakukan. Kemudian ada bagaimana? Nah, bagaimana terjadinya kecurangan tersebut? Dalam hal ini, terdapat indikasi yang menunjukkan adanya penyimpangan seperti memalsukan dokumen pembelian atas dokumen fiktif dan kuasa atasan untuk membeli atas nama bawahan. Namun ada pula tindakan seseorang tidak melakukan indikasi kecurangan seperti belum terupdate-nya data pemasok karena bisa saja perusahaan perangkat tersebut membuat distributor eceran. Kemudian ada seberapa banyak kerugian yang terjadi. Perusahaan mengalami kerugian sebesar harga wajar 1 set hard drive dan tidak dapat meningkatkan kapasitas penyimpangan data nasabah cabang yang dapat menyebabkan kerugian yang material. Pengumpulan bukti. Dalam membuktikan kebenaran dugaan kecurangan oleh pegawai atau tidak adanya kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik audit investigatif. Dalam hal ini, auditor internal dapat melakukan beberapa tahapan untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut dengan cara audit investigasi. Yang pertama adalah vouching dan verifikasi untuk mendapatkan bukti dokumentasi. Hal pertama yang perlu dicek kebenarannya adalah dokumen-dokumen terkait dengan prosedur pembelian, karena kecurigaan muncul akibat adanya kejanggalan pada alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat yang tertera pada voucher transaksi. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian aset diantaranya adalah dokumen permintaan pengadaan aset, permintaan penawaran harga, surat order pembelian, surat perubahan order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pembelian aset, faktur pajak masukan, bukti kas keluar, dan bukti kepemilikan aset. Nah, dokumen-dokumen tersebut diperiksa kelengkapannya dan keabsahannya, baik dari tanggal dokumen transaksi, kebenaran otorisasi dokumen, kesamaan kuantitas aset yang dipesan, dan rincian harga aset yang dipesan. Kemudian ada inspeksi untuk mendapatkan bukti fisik. Setelah semua bukti pendukung transaksi telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan cara yang pertama, melakukan penelusuran terhadap akun aset atau hard drive pada laporan keuangan perusahaan yang tentunya jika pembelian terjadi, maka terdapat penambahan aset yang dicocokkan dengan buku besar aset jurnal transaksi pembelian hingga bukti dokumen yaitu surat order pembelian dan bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa pembelian aset telah dicatat pada jurnal yang benar dan akun diklasifikasikan secara tepat. Nah, yang kedua yaitu menelusuri dokumen permintaan pengadaan aset untuk mengetahui pihak yang menyetujui pembelian 1 set hard drive tersebut, karena setiap pembelian diperlukan persetujuan dari atasan baik dari manajer maupun kepala bagian divisi IT. Yang ketiga yaitu menelusuri surat order pembelian ke daftar pemasok. Dari dokumen ini akan dapat diketahui ke pemasok mana divisi IT melakukan pembelian. Jika pemasok yang dituju tidak ada dalam daftar pemasok, maka divisi IT melakukan pembelian kepada pemasok baru yang belum diinput ke dalam sistem. Yang keempat yaitu menelusuri dokumen laporan penerimaan aset ke daftar aset tetap untuk mengetahui bahwa
aset benar-benar ada dan telah diinput ke dalam sistem, yang juga dapat dipakai untuk mengecek kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menelusuri faktur pembelian aset ke kartu utang dan bukti kas keluar ke register bukti kas keluar untuk mengetahui jumlah yang dibayar sesuai dengan harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, ada konfirmasi untuk mendapatkan bukti kepastian. Setelah melakukan penelusuran dan hasil penelusuran belum dapat menjawab dugaan terjadinya atau tidak terjadinya kecurangan, maka diperlukan bukti tambahan, yaitu bukti kesaksian, dengan cara meminta konfirmasi kepada pihak yang berkaitan dengan dugaan tersebut atau bahkan melakukan tanya jawab agar mendapatkan informasi yang lebih rinci kepada sumber yang independen. Nah, dalam kasus ini, perusahaan dapat meminta konfirmasi langsung kepada pemasok yang bersangkutan dengan pembelian satu set hard drive, yaitu kepada pemasok yang tertera pada surat order pembelian untuk membuktikan kebenaran pembelian aset yang benar-benar terjadi. Nah, perusahaan juga dapat melakukan tanya jawab kepada Kepala Bagian Divisi IT mengenai transaksi pembelian satu set hard drive. Baiklah, tahap selanjutnya adalah suatu pelaporan. Nah, laporan setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka kami sebagai auditor internal membuat laporan hasil audit seperti di bawah ini. Yang pertama, kita lihat kondisi. Nah, pada transaksi pembelian satu set hard drive untuk peningkatan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang bank oleh divisi itu, perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan terdapat dugaan bahwa adanya kecurangan karena terdapat melakukan pembelian di vendor yang alamatnya terletak di area residensial yang menyebabkan ketidakpatuhan karyawan terhadap pedoman perusahaan. Nah, kemudian dalam kriterianya berdasarkan terlihat dari kondisi bahwa pedoman perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat di sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Kemudian penyebab dalam kasus ini adalah yang pertama, divisi IT tidak melakukan pembelian satu set terhadap vendor perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya sesuai dengan pedoman perusahaan. Yang kedua, bahwa pembelian fiktif atau pembelian yang tidak pernah terjadi ada dalam perusahaan ini. Akibatnya, bahwa yang pertama, perusahaan tidak dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang tersebut karena drive yang dibeli bukan dari vendor yang telah ditunjuk atau yang telah tersertifikasi keamanannya. Sehingga kami sebagai auditor melihat kemungkinan terjadinya kebocoran data nasabah perusahaan nasional di bidang perbankan keuangan. Yang kedua, mengalami kerugian yang material dari penyebaran aset hard drive yang dibeli oleh divisi IT. Yang ketiga, kemudian komentar kami sebagai auditor, yang pertama adalah bahwa divisi IT belum memahami prosedur perusahaan terkait pembelian aset yang menjelaskan pengadaan barang harus dibeli melalui vendor yang telah tersertifikasi keamanannya. Yang kedua, bahwa perusahaan belum melakukan pemisahan fungsi pembelian dengan divisi IT. Dan kami sebagai auditor internal merekomendasikan kepada perusahaan yang pertama, perusahaan perlu memberikan pelatihan pemahaman prosedur perusahaan di bidang pengadaan aset. Yang kedua, bahwa perusahaan ini perlu melakukan pemisahan fungsi untuk bagian pembelian aset. Ketiga, meningkatkan keamanan untuk setiap divisi dalam melakukan suatu kegiatan pembelian aset. Dan yang keempat adalah melakukan konfirmasi ulang terkait dengan di mana, kapan, dan tempat pembelian atas aset tersebut. Itu tadi penjelasan tentang pembahasan terhadap studi kasus tadi dan beberapa rekomendasi yang disarankan kepada manajer perusahaan tersebut. Nah, sekian dulu dari kelompok kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Maaf jika terdapat kesalahan. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.